Jadi yang pertama mulai dengan definisi ini, sesuatu yang saya ingin reminding adalah jangan terlalu strict dengan angka 60 kali per menit. Jadi 58 kali, 59 kali, lebih baik dan lebih bijaksana kalau kita sampaikan ke pasien bahwa iramanya masih normal, memang di batas bawah, tetapi tidak masalah. Karena hanya dengan aktivitas ringan, dia diajak ngobrol aja pasti heart rate-nya naik. Dan ini cenderung terbukti pada mereka yang medical check up. Kenapa? Karena kan ada bias, kecenderungan orang-orang yang medical check up justru adalah orang-orang yang concern sama kesehatan mereka. Dan orang-orang yang concern sama kesehatan mereka cenderung orang-orang yang rutin olahraga. Dan kita tahu bahwa mereka-mereka yang fit, mereka-mereka yang kita bilang cardiac conditioning-nya baik, itu heart rate-nya cenderung beradi. Atlet profesional itu heart rate-nya malah resting heart rate-nya bisa 45-50. Artinya dia duduk, diam santai, dia EKG 45-50, dan tidak ada yang salah sama sekali dengan heart rate tersebut. Itu hanya masalah vagal tone yang tinggi dan cardiac conditioning yang baik. Dan secara registry atau secara monitoring jangka panjang, jelas bahwa resting heart rate yang lebih rendah, nah ini buat teman-teman mungkin teman-teman medi yang punya smartwatch, punya smartband, mungkin kalau dibuka di aplikasinya ya, itu ada nyebutin resting heart rate berapa gitu ya. Dan pasti kalau dibaca di keterangannya, dan ini memang didukung oleh studi-studi besar, bahwa resting heart rate atau average heart rate saat tidak beraktivitas yang rendah, itu adalah pertanda longevity sebenarnya. Jadi lower is better sebenarnya kecenderungannya. Semakin lambat irama kita saat resting, semakin sehat dan semakin potensial panjang umur. Gitu. Jadi yang pertama sebagai tenaga medis adalah jangan dulu parno dengan bradikardi. Bradikardi bisa sebagai suatu penanda kesehatan yang penting malah buat pasien-pasien kita. And then jenisnya, nah di situ yang tadi kita bicarakan fisiologis atau non fisiologis. Nah itu yang tadi saya bilang, secara fisiologis bradikardi juga bisa sebagai penanda kesehatan. Jadi tidak usah takut. Yang kita concern dan di UGD kita ingin hadapi adalah yang non fisiologis, yang tidak normal, yang akibat suatu kelainan atau patologi. Sebagai contoh saja langsung kita tunjukkan EKG yang seperti ini misalnya. Apakah ini berbahaya nggak? Apakah ini sesuatu yang mengkhawatirkan? Kalau kita lihat ya, yang di bagian bawah misalnya, ini udah ada marker detiknya ya. 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik. Sampai 5 detik dia ada pause di mana EKG-nya ya asistul sudah 5 detik. By definition untuk EKG atau pause yang signifikan itu dibilang adalah di atas 3 detik. Kalau secara real 5 detik 5-6 detik itu hampir selalu simptomatik. Bisa 3 detik itu bisa pasien itu nggak ngerasa. 3 detik, 4 detik itu masih beberapa pasien kita pernah temukan pada hasil Holter misalnya pasiennya nggak merasa pusing, nggak merasa lemes, nggak merasa pingsan. Tapi begitu detik ke-5 ke-6 itu biasanya agak geliang. Ini adalah contoh lain ya pasien-pasien yang kita kenal, atau ini mungkin terminologi yang belum terlalu banyak teman-teman dengar adalah reversion pause. Ada yang namanya fenomena reversion pause, dan ini sering terjadi pada pasien atrial fibrilasi atau flutter. Sesuai namanya, dia adalah suatu pause, artinya lebih dari 2-3 detik tidak ada aktivitas listrik jantung yang muncul akibat reversion. Reversion itu artinya convert ya, kembali ya. Karena kembali dari mana? Kembali dari fibrilasi, irama yang sangat cepat di atrium kan. Kalau atrial fibrilasi dia kan 400-600 kali, sangat cepat sekali, ekstrim. Flutter pun 300 kali rata-rata. Artinya jauh di luar rentang rate normal dari si sinus. Sinus kan sampai 200-an, 220 maksimal heart rate-nya. Jadi dari sesuatu yang sangat kencang menjadi sesuatu yang totally the opposite, yaitu asistol, berhenti dia, diem aja, nggak ngapa-ngapain. Dan ini cukup sering terjadi dan cukup sering miss. Reversion pause adalah sesuatu yang secara klinis sering di-miss oleh dokter maupun tenaga medis lainnya. Kenapa? Karena di saat dia datang berobat, di saat dia datang ke UGD, ataupun saat datang di poliklinik, dia EKG-nya masih normal-normal aja. Karena reversion pause ini terjadi justru pada mereka yang paroksismal, AF atau flutter. Artinya yang masih bisa bolak-balik hilang sendiri. Dengan kata lain, dia tidak terus-terusan AF. Kalau dia persisten AF atau permanen bahkan AF yang 24 jam non-stop, dia sudah selalu atrial fibrilasi, datang ke UGD atau datang ke poli, kita udah tahu dong,
karena teman-teman saya yakin teman-teman medi tahu bisa mengidentifikasi atrial fibrilasi itu kayak gimana EKG-nya. Kan yang paling irreguler jarak antara QRS itu kita curiga ada atrial fibrilasi. Pasti udah pernah lihat dan cukup familiar dengan irama atrial fibrilasi. Tetapi problemnya pada pasien-pasien ini dan dia menjadi bradikardi yang simptomatik adalah ketika dia hilang timbul. Reversion pause ini seperti pada contoh pasien ini terjadi selama 5,8 detik. Jadi 5,8 detik benar-benar tidak ada aliran. Dan ini contoh pasien yang dia memang sinkup berulang keluhannya. Jadi dia pingsan, jatuh, hingga tidak sadarkan diri walaupun cuma sesaat. Secara sedikit bagaimana manajemen dari bradikardinya. Nah, yang pertama yang perlu kita pastikan, ya lagi-lagi ditekankan, ini memang bradi yang membuat dia gejala, atau kebetulan aja incidental finding, karena tidak jarang bradikardi itu incidental finding, pasiennya datang keluhannya lain, gitu. Tapi di EKG, oh bradi ya ternyata, atau periksa fisik, oh kok bradi ya 56 kali. Akhirnya konsul kardio, gitu, dibilang, oh ini pasiennya ada bradikardi. Padahal kemungkinan besar kalau digali lagi anamnesisnya, ya pasiennya memang rutin olahraga, ke gym tiap hari, aerobik, sering bersepeda jauh, ya wajar sekali heart rate-nya rendah. Kemudian kita perlu cari apakah yang bisa ada ini koreksi. Correctable cause itu misalnya kalau iskemi ya perbaiki iskeminya. Ya. Yang next yang kita cari adalah apakah ada hemodynamic instability seperti algoritma di ACLS itu. Ada hipotensi, penurunan kesadaran, tanda shock, nyeri dada, atau gagal jantung akut. Manajemennya kalau kita sudah pastikan bahwa oh ini pasien memang bergejala gitu. Kalau dia tidak ada gejala ya nggak usah diapa-apain ya, di UGD ya udah pulangin aja, suruh kontrol poli aja. Kenapa? Karena nanti kita perlu cek lain. Bisa kita cek Holter namanya ambulatori, kita USG jantung ya, eko transtorakal, atau kita cek laboratorium hormon TSH atau tiroid karena itu yang paling sering berhubungan sama gejala-gejala bradi maupun taki. Kalau dia bergejala, kalau yes, ya tentukan stabil atau tidak. Yang tadi ACLS, kalau dia tidak stabil, ya masuk algoritma ACLS. Berikan epinef, berikan sulfasatropin, kalau perlu dobu sama dopa, itu juga dopamin, terutama juga, atau adrenalin itu bisa dipertimbangkan. Kalau dia tidak membaik, temporary pacemaker. Kalau dia membaik, monitor, terus kita cari. Jangan lupakan, ada tanda-tanda infark miokard atau tidak. Kalau ada, ditreat infark miokardnya. Kalau enggak, cari penyebabnya. Apakah infeksi, gangguan tiroid, dan sebagainya, ya obati. Membaik nggak? Kalau membaik, ya udah lanjut. Dan pertimbangkan monitoring atau etiologi mendasarnya. Apakah sudah memenuhi kriteria untuk yang kita kenal sick sinus syndrome. Tapi kalau dia tidak ketemu penyebabnya, kita jangan lupa cek juga obat. Kalau tidak ada obat, ya udah pertimbangkan atau edukasi pasien bahwa kemungkinan dia akan perlu permanent pacemaker. Kalau iya, pertimbangkan apakah obatnya bisa di stop atau tidak, ya. Karena kalau obatnya ternyata tidak penting, ya bisa kita stop aja obat-obat yang menyebabkan bradikardi atau menyebabkan bradiaritmia ini. Nah, lanjutan manajemen tadi yang dari ACLS kita udah tahu atropin bisa 0,5 sampai 1, sampai total maksimum 3. Catatan tambahan adalah kalau dia infark RV atau inferior, cairannya harus banyak. Kemudian ada yang namanya temporary pacemaker ya. Kapan saya perlu temporary pacemaker? Kalau dia TAVB, bundle branch spoke yang berubah-ubah, bifasikular, ada episode asistul kelihatan standstill ya, yang terdokumentasi atau terlihat, ada bradikardi simptomatik ya, apapun penyebabnya atau apapun gambarannya, kalau dia sudah simptomatik kita yakin karena bradinya, indikasi untuk temporary dulu, AV block derajat 2 tipe 2, dan torsa de points.